Halo semua, kami dari kelompok 4. Saya Septi Alivia Zahra dengan akhiran NIM 36. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahel dengan akhiran NIM 37. Halo, perkenalkan aku Pejita dengan akhiran NIM 078. Halo, saya Sarah Renoan Pasaribu dengan akhiran NIM 02. Ada seperti Spande dengan akhirnya 1101. Oke adik-adik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya namanya Iketut Dane. Ya, saya adalah salah satu yang melanjutkan untuk melakukan pelestarian penyu. Ya, jadi kita melakukan pelestarian penyu karena penyu itu sudah dilindungi dan sudah hampir punah ya di alam. Jadi ini program pemerintah juga termasuk kita ikut membantu program pemerintah agar penyu itu tetap lestari dan bahkan populasinya bertambah di alam seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan terutama adalah di sini melakukan penyelamatan, pemeliharaan sama pelepasliaran. Jadi yang kita selamatkan di sini terutama adalah telurnya. Kita masih mempergunakan sistem ex situ ya, artinya kita melakukan breeding atau pengembangbiakan di luar dari habitatnya, seperti itu kita lakukan. Jadi yang kita selamatkan terutama adalah telurnya, karena dari telurnya itu yang menjadi sumber daripada populasi itu. Jadi kalau misalnya kita biarkan di alam, telur itu kan banyak kendala ya, banyak predator, bisa dimakan binatang, anjing, biawak, terus bisa kalau misalnya anaknya penyu itu menetas di alam, di pantai itu, apalagi pas lahirnya itu air surut. Nah, jadi masih ada jarak ya dari pasir dia muncul menetas terus menuju air. Sebelum nyampe air bisa jadi dimakan sama kepiting atau burung seperti itu. Itu kendala. Jadi kalau kita biarkan di alam, kemungkinan kecil bisa bertahan hidup atau survive ya, seperti itu. Di satu sisi air menjadi salah satu kendala di alam. Makanya kalau sepengetahuan kita ya, 1000 banding 1. 1000 daripada telur penyu itu mungkin 1 yang mungkin bisa bersurvive atau bertahan hidup itu kendalanya. Maka daripada itu kita membantu untuk menyelamatkannya. Makanya yang kita selamatkan terutama adalah telurnya. Ada asosiasi ya, kebetulan ini juga tahun yang lalu kita sudah disahkan, diresmikan oleh pemerintah dari BKSDA. Kita terbentuk asosiasi pertama kali di Bali, di Indonesia. Di Indonesia, di Bali terbentuk asosiasi semua ya. Kita ada di Tabanan, di Negara, ada di Gianyar, ada Denpasar, ada Badung. Kita mewakili Badung, ada 6 kelompok di sini. Badung seperti itu ya. Kita sudah berbentuk asosiasi itu seperti itu. Jadi kita saling menginformasi, saling berkoordinasi. Lagi asosiasi kita yang ada di Nusa Penida, kalau ada nelayan yang menemukan mungkin terjerat jaring atau di punggung itu ada karang, itu kan tumbuh karang biasanya, kalau dibiar itu parasit itu bisa bikin penyunya sakit, mati. Nanti kita bantu selamatkan, terus dibersihkan, dipelihara, mungkin direhab ya beberapa minggu seperti itu. Kalau udah sehat dilepas liarkan lagi. Sekali dibantu karena waktu pandemi kan lockdown ya semua. Karena kita tahu di Bali itu disupport oleh pariwisatanya. Tidak ada pabrik, tidak ada pertanian ya, pertanian cuma beberapa aja. Apalagi sekarang kalau di Kuta Selatan, Bali Selatan ya terutama, sudah ada lahan lagi, semua sudah dibangun akomodasi, hotel segala macam seperti itu. Jadi pas pandemi, nah itu menjadi pengalaman yang luar biasa bagi kita semua. Jadi semua udah ya. Berarti kondisi di sini udah berubah banget ya Pak, dari nelayan tradisional itu juga sekarang. Saya lihat tadi banyak proyek-proyek di belakangnya Pak. Nah, itu dah. Ya tidak menutup kemungkinan ya, kita bukan tidak menerima ya, karena perkembangan ya, termasuk perkembangan ekonomi mempengaruhi juga perubahan semua
termasuk mata pencarian. mata pencarian. Ini yang kita di sana ngambil pasirnya. Yang di sini ada dari sini beberapa, makanya ini mungkin itu kita mau pakai evaluasi. Kemarin sih banyak juga yang menetas di sini gitu. Apakah memang pasirnya pengaruh, apakah kondisi telurnya? Karena kita tahu ya, masyarakat yang ambil bisa didiamin dulu beberapa hari gitu, baru diinfo kita, kan lama dia gitu. Kalau misalnya kalau bisa masyarakat yang menemukan telurnya itu dari itu langsung diambil, langsung dibawa ke sini, kemungkinan besar bisa menetas karena masih ada apa namanya istilahnya kayak bekas-bekas dari gini itu lendir-lendir telurnya itu karena apa namanya, karena pasirnya juga pengaruh, dia menetas. Nah jadi kenapa musim penyu itu bertelur adalah biasanya di musim kemarau, biasa bulan Maret itu udah mulai dia bertelur. Ya. Karena dia seperti Bapak bilang tadi itu, karena dia perlu sinar matahari untuk pemanasan itu. Makanya dia berusaha gini itu penyu itu bertelur waktu kemarau. Kami dari kelompok 4 konservasi sudah selesai menjalankan praktikum. Jadi sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Terima kasih.